juga pengen ngasih tahu juga nih kalau misalnya Atta Halilintar juga nggak kalah keren karena baru saja mewakili Indonesia. Arta tuh bertemu dengan bintang dunia Qatar. Apa aja Kak bintang-bintang film atau bintang-bintang apa nih? Bintang-bintang sepak bola. Wow, berarti pasti dia turun langsung untuk bermain sepak bola ya kan? Yes. Dan bahkan bermain sama bintang-bintang tersebut. Walaupun katanya ya Mas Atta ini kan mungkin sibuk gitu kan, dia sempat cedera nih lututnya. Tapi ini tidak menghentikan pergerakan dia gitu ya. Dia tetap bisa katanya nge-assist ya kan ke Diego Costa. Wah, keren banget. Hampir gol katanya. Bahkan bukan cuma aksinya saja tapi dia juga berhasil membuat akhirnya mata tertuju padanya karena dia merubah rambutnya kembali untuk bertemu dengan sang idola. Jadi kayak gimana pemirsa, penasaran? Langsung aja kita lihat. Ini dia Atta Halilintar. Atta Halilintar teramat beruntung jadi satu-satunya wakil Indonesia serta Asia Tenggara untuk bertemu para pemain sepak bola kelas dunia. Seraya turun lapangan bersama gelar pertandingan amal bertajuk Match for Hope 2026 yang digelar di Qatar. Yang makin bikin Atta merasa seperti mimpi jadi kenyataan lantaran tak hanya bertemu para legenda hidup, ia pun bertemu para konten kreator kelas dunia seperti Mr. Beast serta lainnya. Alhamdulillah tiba-tiba aku diajak untuk main ke sana dan bersama orang-orang hebat juga di sana dan seru sekali di sana diundang, terus di sana ketemu pemain-pemain idola saya kayak Marcelo, Hazard, Thierry Henry, terus ada siapa lagi ya, Diego Costa, Frank Ribery, Gerard Pique, terus banyak juga kreator-kreator top dunia kayak Mr. Beast, KSI, Tota dan lain-lain. Wah, seru banget dan suatu kebanggaan saya diundang padahal kita tadinya tuh perwakilan ASEAN tuh nggak ada, tiba-tiba aku diundang sana dan suatu kehormatan sih buat aku. Atta yang tak menyangka ikut main bola bersama para legenda itu nyatanya sedang dalam kondisi cedera lutut. Meski begitu, Atta tetap paksa diri untuk merumput. Pasalnya, inilah momen sekali seumur hidup. Apalagi mimpi bisa satu tim bersama para idola terkhusus Marcelo, serta beberapa pemain Real Madrid lainnya, kini berada jadi nyata. Lalu benarkah saking idolakan sejumlah pemain Madrid, Atta sampai gunting foto para pemain dari koran kalau masih remaja dulu? Kemarin tuh masih cedera, nih kaki juga masih, jadi tempurung saya ini di sininya atasnya bengkak, jadi kalau main pedal gini doang bisa, tapi buat nendangnya tuh sakit, jadi passing nendang tuh masih sakit, jadi kemarin tapi wah udahlah main kapan lagi kan nih sama idola-idola gitu kan. Ya saya juga waktu ketemu idola saya gitu ya Marcelo gitu, mungkin saya ngerasain oh gini ya ketemu idola tuh sampai mata tuh kayak berkaca-kaca gitu, seneng banget gitu. Karena dari aku masih kecil kan udah ngemotongin koran-korannya Marcelo gitu kan, foto dia sama Ronaldo terus ditempel-tempelin di kamar, di buku gitu, dan salah satu mimpi yang jadi kenyataan. Apalagi mainnya itu di Stadion Piala Dunia, terus kita di treatment kayak pemain-pemain Piala Dunia gitu dengan rumput yang luar biasa, lighting, acara panitia, wah luar biasa lah. Itu suatu pengalaman luar biasa dan mengawali 2026 dengan sangat luar biasa. Pengalaman bermain bersama para legenda dan idola jadi momen paling luar biasa dan indah dalam hidup. Apalagi para pemain yang dulunya hanya ditonton aksinya di layar kaca, serta dimainkan di virtual game, kini satu tim, serta bisa menerima operan bola dari mereka. Bahkan Atta sampai memberi assist untuk Diego Costa yang nyaris berbuah gol. Wah itu ngerasain gimana sih, dulu kan kita main PS ya, Marcelo passing ke Hazard ke sini, oh ada Diego Costa direbut di Ribery. Ini di situ aku ngerasain, di depanku ada Thierry Henry, sampingku Frank Ribery. Wah ini kayak main lagi gimana sih main PS, gimana sih mas suka bola kan? Ada Ribery, ada Henry. Tiba-tiba aku passing ke Hazard, wih keren banget. Jadi kalau di komentator tuh kayak di PS, Hazard passing ke Atta ke Marcelo ke Atta, lagi Atta ke Diego Costa, hampir nyiptain wah ini sih pengalaman yang gokil ya, maksudnya wow, it's wonderful experience lah buat aku. Jadi aku ngeliat, udahlah 15 menit lah. Kata dia gini, kamu kuat main gak? Kuat gak kuat gue main lah, kapan lagi kan? Gak akan terulang lagi juga momen-momen spesial kayak gini. Mungkin juga mereka nanti udah semakin tua atau udah gak mau main lagi. Jadi it's one of my best. Di balik pengalaman tak terlupa itu, penampilan Atta pun mencuri perhatian. Dirinya kembali mewarnai rambut seperti pada saat sebelum menikah, serta sedang merintis karir sebagai konten kreator atau YouTuber papan atas se-Asia Tenggara. Tapi benarkah Atta warnai rambut ketika akan tampil di pertandingan awal?
Ataukah ada alasan lain? Seperti apa pula reaksi sang istri ketika Atta kembali warnai rambut? Aku juga rada-rada, kenapa gue cat rambut ya? Sebenarnya tadinya cuma gara-gara main FIFA gitu. Katanya kalau dia bisa ngegolin aku cat rambut. Beneran, walaupun aku yang menang tapi dia ngegolin aku, jadi aku harus, kan laki-laki yang dipegang itu omongan. Nggak tahu juga, soalnya istriku tiba-tiba jadi support, kayaknya bagus tahu kamu digituin, katanya. Ya udahlah, ya udah kita coba aja nih diwarnain gini, sebenarnya bagus ya sih. Tapi ini udah mulai kering, udah mulai kena keramas. Kayak flashback 2016 ya Pak? Gimana? 2016, iya sih. Iya, Atta era, Asyap era kata orang. Ya, ambil positifnya aja ya. Mungkin di saat era itu aku yang buruk-buruknya ya jangan diulangin. Mungkin kalau yang baik-baiknya kayak konsistensinya dan lain-lain diterusin. Ya salah satunya habis warnain rambut tiba-tiba langsung diundang ke sana kan, itu kan salah satu, oh ternyata rambut ini jangan-jangan ini ada hokinya juga buat aku gitu kan. Karena aku ngerasa waktu rambutku warna-warni itu lagi jadi apa ya? Highlight banget lah. Jadi karena rambutnya highlight jadi highlight. Mungkin karena rambutku hitam jadi aku lebih kayak terlalu kalem gitu. Melihat Aurel antusias, benarkah sang putri sulung Amina malah ungkap protes ketika melihat sang ayah warnai rambut? Awalnya enggak sih, tapi mamanya excited, anak yang satu saya excited. Kalau Amina, papa kenapa jadi putih katanya. Kalau Amina bilang, papa jadi putih ntar gimana tidurnya? Kenapa, kan normal aja gitu. Jadi ya gitu. Tapi yang makin bikin Atta bangga kala mengibarkan bendera merah putih di pertandingan amal itu. Pasalnya aksinya ini begitu mencuri perhatian hingga tak sedikit pemain legendaris serta para konten kreator seperti MrBeast yang dibuat penasaran serta bertanya perihal Indonesia. Lantas benarkah tak sedikit bintang dunia itu berjanji akan datang ke Indonesia? Itu suatu gebrakan sih kemarin yang aku bawa bendera itu ke situ kan, orang pada bilang, kok orang gak ada yang bawa bendera ya? Aku bilang, aku tuh udah sampai lari ke ruang ganti, aku bawa itu dari Jakarta, aku udah siapin nih. Ini kan yang penontonnya bakal miliaran orang seluruh dunia. Aku harus bawa nih. Dan di situ aku bawa bendera sendiri dan orang pada nanya, this your flag? What is your flag? Jadi semua pada nanya kan, what is this? Aku bisa kasih tahu, this is Indonesia. We have the biggest country, number 4 in the world. Terus mereka pada nanya, mereka kan pada sosial media kayak MrBeast dan lain-lain. Aku bilang, bro, believe me, kalau kamu ke Indonesia, kamu bisa dapetin lebih banyak follower. Aku bilang gitu. Biar mereka kan kesini juga promosiin negara kita dong keluar. Ya, mungkin kontribusi aku buat negara ya kayak gitulah jadi ya, di bidang aku sendiri gitu. Dan mereka bilang, oke, we come to Indonesia. Akhirnya banyak lah, sampai Marcelo bilang, oke, aku akan datang ke Bali lagi, pengen ke Bali lagi. Costa pengen, semua pengen. Terus para influencer, we should come to Indonesia. Jadi menurutku itu salah satu hasil yang bagus lah.